Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, Jemaat GPI Wiguna yang luar biasa. Kita sudah lama tidak bertemu secara tatap muka, tetapi oleh kasih setia Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka, tetapi dari jarak jauh gitu kan. Mungkin saya nggak langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu, tetapi melalui online ini kita percaya tidak ada yang istilahnya tidak ada waktu yang terbaik selain daripada kita meninggikan Tuhan. Jadi melalui online sekalipun kita bisa meninggikan Tuhan, melalui online sekalipun kita bisa belajar firman Tuhan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan khususnya dalam momen Natal dari Gereja Bethel Indonesia di Wiguna ini. Masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan memimpin dan menyertai. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami diberi waktu untuk belajar firman-Mu. Terutama dalam event Natal ini, kami diberi waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih daripada itu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kau urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap kami yang sungguh-sungguh mendengarkan firman, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan sehingga setiap kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu jika kita melihat situasi yang seperti ini, mungkin dengan kondisi COVID, kondisi yang unpredictable, yang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tahun depan, akan seperti apa, besok seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi dalam kondisi apapun kita belajar untuk tetap belajar firman Tuhan, belajar untuk tetap mengerti firman Tuhan, belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dalam event Natal ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya diberi judul di sini oleh Bapak Gembala. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita buka di dalam Lukas 1 ayat 30. Di sana dikatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Mengingat momen-momen Natal ini, kita mengingat mungkin kita akan bandingkan dengan momen Natal di tahun lalu. Di tahun lalu kita berpikir, wah semuanya lebih enak dibanding sekarang, gitu kan? Terus kita saat ini diberi kesempatan, ayo saya cuma menghimbau begini, kondisi mungkin sulit, tetapi kita harus tetap belajar untuk sungguh-sungguh. Meskipun sekarang ada di rumah, kita belajar kalau memang ini waktunya ibadah, kita ibadah sungguh-sungguh. Kita beri waktu untuk Tuhan. Mungkin ada banyak orang Kristen di luar sana yang mungkin juga berpikir, gampang lah, ibadah itu gampang ini. Tapi kita mau belajar, ini berbeda. Dengan kondisi yang seperti ini membuat saya semakin lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Momen Natal ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Nah, kita harap kita semuanya melakukan hal seperti itu. Mari kita belajar. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Nah, garis bawahi di sana adalah jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, hai Maria. Kalau kita melihat, ternyata di sini dikatakan malaikat itu. Nah, kisah Natal, kalau Bapak Ibu nanti belajar di dalam Alkitab, itu malaikat mendatangi yang namanya Maria. Jadi dia datang kepada Maria, dia ngomong kepada Maria. Yang jadi pertanyaan mungkin berpikir begini, kenapa kok harus Maria? Gitu loh. Kenapa kok bukan orang lain selain Maria? Nah, kita tahu di sini ternyata di sana dikatakan sebab
Maria itu memang beroleh kasih karunia. Nah, kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Lukas 1 ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, ternyata Maria itu mendapat kasih karunia Tuhan. Dia mendapat penyertaan Tuhan. Dia mendapat karunia khusus. Artinya begini, Tuhan memilih Maria di antara sekian wanita untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, itu hak prerogatif Tuhan. Mau memilih siapa itu hak Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Maria untuk dia dijadikan sang Bunda Allah. Kalau orang-orang Katolik mengatakan Bunda Allah, kan begitu kan? Atau Theotokos. Nah, orang berpikir Bunda Allah, Theotokos. Nah, itu kan pernyataan dari teman-teman kita Katolik menghargai bagaimana Maria dipilih oleh Allah sebagai bunda yang melahirkan sang juru selamat. Nah, mungkin dalam kekristenan atau orang Kristen ya secara umum, khususnya di Protestan, akan ngomong bahwa ya dia sesama manusia tapi dipilih oleh Tuhan, dia juga manusia yang berdosa. Kita tidak ngurus masalah agama Katolik Kristen, yang kita urus adalah di sini berbicara tentang Maria diberi atau dipilih Tuhan, memiliki kasih karunia dari Tuhan. Dia itu dipilih Tuhan sendiri. Jadi yang pasti Tuhan memilih dia, menentukan dia, bukan yang lain, tetapi hanya Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus. Ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah begini, mengapa Maria dikatakan jangan takut, hai Maria? Kenapa dia takut? Kalau kita melihat seseorang takut, itu harusnya terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya, kan begitu kan? Tapi kita ini seringkali takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau semuanya kita ketakutan terlebih dahulu. Nah, kita belajar di dalam kasus Maria ini, sebenarnya Maria itu takutnya adalah, dia kan waktu malaikat ngomong jangan takut, berarti kondisi Maria itu takut. Takutnya karena apa? Coba kita lihat Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perhatikan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba, nah ini orang Jawa ngomong ujuk-ujuk, nah gitu kan, tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita, tidak kita undang, bahkan tidak kita kenal, saudara pasti juga siapa ya ini ya? Terus orangnya itu menakutkan atau orangnya itu berwibawa, kita pasti ngomong, wih, jangan-jangan. Nah, ketakutan itu muncul. Saya yakin waktu itu, kalau saudara baca di Alkitab, itu ada masa intertestamental, masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara dengan bangsa Israel. Kemudian Tuhan berbicara dengan bangsa Israel melalui siapa? Melalui Zakaria. Itu pertama, ya kan? Melalui Zakaria, kemudian mengandung istrinya Elisabeth. Nah, setelah Zakaria, malaikat itu datang kepada Maria. Lah, setelah 400 tahun setelah Zakaria, jarang sekali Tuhan berbicara dengan bangsa Israel, tetapi waktu itu tiba-tiba mendatangi Maria. Ayo bayang, gak takut dari mana? Kadang-kadang kita kedatangan orang yang tidak kita kenal aja takut. Nah, ini malaikat, saya tidak tahu ya bentuknya seperti apa. Kalau di gambar-gambar itu kan malaikat itu bersayap, kemudian datangi Maria. Maria pasti berpikir, siapa ya ini ya? Ini benar malaikat atau enggak? Kalau di ayat yang lain dikatakan Maria itu takut akan Tuhan. Dia itu takut akan Tuhan dan dia pasti berpikir kalau ini memang Tuhan, pasti akan menyampaikan kabar baik. Malaikat Tuhan datang itu seringkali menyampaikan kabar baik, memberi kekuatan dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan, disitulah muncul Maria ini takut. Takut itu hal yang wajar, karena sesuatu yang tidak biasa terjadi tiba-tiba terjadi. Maria ya takut. Terus kemudian lihat ayat yang 29. Maria terkejut. Nah, terkejut, takut, terkejut, ya kan? Mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Wong malaikat dateng ae, Maria terkejut gitu kan, terkejut dan takut. Tiba-tiba ngomong begini, salam engkau, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Waduh, Tuhan menyertai aku sih. Malaikat ngomong begini pasti ada maksud.
malaikat nemuin saya ini pasti ada maksud. Nah, ketakutan itu muncul, saya yakin ketakutan itu muncul bukan hanya malaikat saja datang, tetapi malaikat ini pasti membawa sesuatu buat saya. Karena selama ini malaikat tidak pernah datang kepada siapapun selain Zakaria tadi ya. Setelah itu, kok saya yang didatangi? Biasanya kan nabi atau siapapun, kok saya? Waduh, ada apa ini? Hal yang wajar. Segala sesuatu yang kita tidak tahu, terus tiba-tiba ada, kita takut. Kalau kita lihat situasi sekarang ini, situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, COVID sedang melanda, seluruh dunia itu melanda COVID. Kita tidak tahu, kita sudah tahu sekarang COVID datang. Terus kemudian kita ke depan tidak tahu. Bahkan sekarang ada berita dari Inggris COVID sudah bermutasi dan lebih ganas lagi. Kita tidak tahu. Nah, ketakutan itu muncul, hal itu datang, tetapi kita melihat, apakah hanya berhenti di sana? Kasih karunia yang diberikan terhadap Maria itulah yang membuat Maria semakin, oke. Karena aku disertai Tuhan, kasih karunia itu ada dalam diriku. Aku takut, tetapi aku bertanya, ada apa? Takutnya dia mulai agak sedikit, takutnya ini lebih bertanya-tanya. Nah, kalau saudara ngerti kondisi seperti ini, dan saudara percaya yang dialami Maria, ketakutan yang dialami Maria, dan dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia dengan pernyataan malaikat tadi. Saudara tahu nggak, kondisi saat ini, saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu disertai Tuhan, meskipun dalam kondisi yang mungkin menakutkan, kasih karunia Allah itu ada dalam diri kita. Kasih karunia Allah itu masih ada, dan penyertaan Allah itu masih ada dalam diri kita. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada siapapun yang Tuhan mau. Kepada Maria, di saat kasih karunia itu diberikan, perkenanan Allah itu diberikan, maka penyertaan Tuhan juga turun atas Maria. Di saat kita berkenan atau kasih karunia Tuhan itu ada dalam diri kita, ingat, sampai saat ini kita ada, kondisi seperti apapun, karena Tuhan beserta dengan kita. Itu yang harus kita ingat. Nah, terus kita akan belajar selanjutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria dikatakan, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, perhatikan kata beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi perkenanan atau kasih karunia itu adalah perkenanan Allah itu terhadap Maria itu Tuhan yang berkenan. Jadi kasih karunia yang diberikan kepada Maria itu adalah perkenanan Tuhan atau Tuhan yang mau. Jadi bukan yang lain. Kalau Tuhan mau, kasih karunia seperti apa? Nah, kita akan belajar kasih karunia apa yang diterima oleh Maria, yang harus dijalani oleh Maria, yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria. Nah, kita melihat di sini ayat 31. Sesungguhnya engkau Maria, kan begitu kan? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Tadi dia terkejut. Ini berita apa ini yang dibawa? Tiba-tiba malaikat ngomong begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Waktu dalam hatinya dia tiba-tiba ngomong, apa ya kira-kira ya? Malaikat langsung ngomong, jangan takut. Langsung dituang bayi lagi. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan. Lah, mungkin saya yakin Maria waktu itu lihat, aku mengandung, aku melahirkan, tapi tidak ngomong loh ya, ini cuma dalam hatinya, aku mengandung, aku melahirkan, dan namanya harus Yesus. Dia mungkin orang Jawa ngomong ketenggangan, dia diem. Malaikat lanjut lagi, ya. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Saya yakin Maria tambah, aku, bahasa Jawa ya, aku meteng, aku melahirkan, terus anakku itu namanya Yesus, terus dia anak Allah yang Maha Tinggi, terus dikatakan apa lagi di sana kan? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya belum selesai, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Ayo bayangin. Jadi Maria seperti apa? Kasih karunia yang diberikan kepada Maria itu luar biasa. Dia tidak hanya mengandung dan melahirkan. Saya yakin waktu malaikat ngomong, kamu akan mengandung melahirkan, itu dia wis kaget. Hah? Loh, aku melahirkan? Terus ditambah mana? Yang kamu lahirkan namanya Yesus. Nah, Yesus itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, terus anak Allah yang maha tinggi, terus kemudian dikatakan tahta Daud itu ada di dalam, dia raja selama-lamanya. Hah? Wes, jadi Maria mungkin belum tahu. Ternyata kasih karunia yang luar biasa ini aku terima. Tapi ingat bahwa setiap kasih karunia yang diberikan adalah sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan. Bapak Ibu merasa enggak sampai saat ini Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan yang Bapak Ibu tidak pikirkan? Di momen Natal ini coba kita pikirkan, coba kita sedikit merenungkan, apakah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku yang itu di luar pemikiranku. Kalau kita ngomong begitu, kita tahu kasih karunia itu perkenanan Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan, yang itu Tuhan mau. Jadi di sana dikatakan Maria itu yang Tuhan mau supaya Maria lakukan adalah kamu harus mengandung, melahirkan anak namanya Yesus. Dia akan disebut anak yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Kemudian dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia raja, keturunannya selama-lamanya, kerajaannya tidak pernah goyah. Itu tanggung jawab yang harus diterima Maria. Kasih karunia yang harus. Nah sekarang saya tanya, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu apa? Sampai saat ini kita ada. Itu tanggung jawab yang besar. Minimal keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu tanggung jawab buat kita untuk kita pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Terus kemudian tugas tanggung jawab kita lagi apa? Memberitakan firman Tuhan. Kondisi seperti ini kita tetap harus memberitakan. Itu adalah tanggung jawab kasih karunia yang Tuhan berikan. Di luar itu masih banyak yang mungkin kita berpikir dalam kondisi seperti ini kok bisa saya masih hidup, dalam kondisi seperti ini kok bisa saya ini masih diberkati Tuhan, kok bisa ya segala sesuatu unpredictable dicukupkan, padahal sudah tidak sesuai dengan perhitungan selama ini. Tapi Tuhan cukupkan itu semua. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Apakah Bapak Ibu saat ini dalam kondisi begini, Bapak Ibu tetap mengerti kasih karunia dalam kehidupan Bapak Ibu yang Tuhan berikan? Apakah Bapak Ibu masih merasakan bahwa aku ada semua karena kasih karunia? Kalau semuanya atas kasih karunia, berarti aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Maria. Karena kasih karunia merupakan tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada Maria. Di dalam hidupnya Maria. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kita, kalau kasih karunia Allah masih ada dalam hidup kita, berarti kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita paham. Selanjutnya, bagaimana dengan respon Maria terhadap tugas atau kasih karunia yang diberikan kepada dia, tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Respon yang pertama yang dilakukan oleh Maria adalah dia tidak gampang saja menerima apa yang dikatakan malaikat. Bukan berarti dia tidak berani, tidak. Kita orang Kristen jangan sedikit-sedikit Tuhan berkata terus kita langsung percaya. Tuhan berkata enggak. Ini disebut diuji. Pengujian benar enggak dari Tuhan. Gitu loh. Makanya di sini Maria ngomong sama malaikat, aku belum bersuami, bagaimana cara Tuhan untuk menjadikan aku bisa punya anak? Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan pasti punya cara. Perhatikan. Di sana dikatakan bahwa meskipun Maria belum bersuami, tetapi dia bisa mengandung. Beda dengan sekarang. Pengen nih koyok Maria.
cewek-cewek sekarang mengandung duluan, bapak iso apa karo kan gitu kan. Ben koyo Maria jawabannya. Oh, salah itu Saudara. Saudara perhatikan Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Nah, Maria bertanya begini, loh aku belum bersuami, bagaimana caranya? Malaikat langsung ngomong, Tuhan sendiri yang akan, ini simpelnya begini, Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara itu, gampang bagi Tuhan. Nah, secara simpel Tuhan, malaikat ngomong begitu, dia ngomong jelas di sana kan, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. Sudah, Maria tidak bisa ngomong, karena Tuhan yang bergerak di dalam hidup. Kasih karunia, saya menilai begini, kasih karunia itu seringkali di luar apa yang kita inginkan loh. Bayangin, Maria kan enaknya loh, aku belum bersuami, harusnya kan ya belum hamil lah, belum bersuami, dan semuanya oke lah, semua berjalan dengan lancar. Nggak semua yang Tuhan mau itu sesuai dengan keinginanmu dan semuanya lancar. Sesuai dengan keinginan kita dan semuanya lancar, is oke-oke saja. Lihat Maria, keinginan Tuhan adalah Maria mengandung melahirkan Yesus, keinginan Allah, ya kan? Seperti itu. Nah itu resiko loh bagi Maria. Saat dia belum bersuami tetapi dia harus mengandung, melahirkan, dia pasti berpikir nanti aku akan mengalami cercaan, aku mengalami hinaan. Saudara harus perhatikan, apa yang dari Tuhan belum tentu itu sesuatu yang enak menurut saudara. Pahami ini? Kalau di luar sana, oh yang dari Tuhan itu yang enak-enak, dari Tuhan itu yang nyaman-nyaman, belum tentu. Dan ternyata Natal itu berbicara tentang bagaimana kehendak Tuhan itu di luar ekspektasi keinginan manusia. Maria yang kondisinya masih perawan, dia harus mengandung. Saudara harus perhatikan. Di sini kita melihat tidak semua kehendak Tuhan itu sesuai dengan kehendak saya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa minta sesuatu dari Tuhan begini-begini, kalau tidak dijawab Tuhan, itu sesuatu yang seharusnya saudara tidak boleh protes. Tuhan punya kehendak sendiri. Kita berdoa tahun depan mengharapkan sesuatu yang lebih baik, mungkin sesuatu, nggak salah saudara berdoa seperti itu. Tetapi bagaimana sikap saudara jika apa yang saudara harapkan tidak sesuai dengan apa yang saudara mau kejadiannya? Apakah engkau akan berkata ini bukan kehendak Tuhan? Lihat Maria. Dalam kondisi seperti itu, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang Maria mau, Tuhan punya cara. Engkau hamil, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. Dikatakan, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, menjadikan engkau bisa hamil. Cara Tuhan unpredictable. Di tahun depan, kita tidak tahu keinginan Tuhan apa. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, saudara akan berkata, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tetapi Tuhan punya cara membuat segala sesuatu menjadi mungkin di saat yang kau lakukan seperti Maria. Apa yang Maria lakukan? Respon Maria. Saudara perhatikan di sini ayat Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi yang tidak mungkin bagi Elisabet, Tuhan buat mungkin. Simpelnya, kalau saya memberikan ringkasan itu begini. Maria, Elisabet itu sing namanya mandul, dia bisa hamil, Tuhan yang buat. Kamu bisa Tuhan buat mengandung. Nah gitu kan. Akhirnya ya wis, itu cara Tuhan. Terus yang dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, ini ditekankan lagi oleh malaikatnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagimu mungkin mustahil, bagi Maria, wah enggak mungkin. Tetapi malaikat menjelaskan, contohnya Elisabet, terus contoh lagi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berani? Mungkin kalau saya jadi malaikatnya, ayo, apa maneh? Berani kamu menentang kebijaksanaan Allah, meragukan Allah? Saudara perhatikan, luar biasa Maria.
Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita belajar dengan respon Maria. Setelah dia mendengar bahwa Tuhan berkehendak itu terjadi dalam dirinya, dia berkata, "Jadilah sesuai kehendakmu." Sama seperti Yesus waktu dia berdoa di Taman Getsemani, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi." Beranikah kita menerima kasih karunia Allah di luar pemikiran kita, di luar segala situasi yang tidak pernah kita harapkan? Terus kita berkata, "Oke Tuhan, saya akan lakukan kehendak-Mu apapun yang terjadi." Apakah kita akan berhenti jadi orang Kristen dengan situasi yang seperti ini? Apakah kita berhenti melakukan kehendak Tuhan gara-gara kondisi yang seperti ini? Apakah kita berhenti menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada orang lain yang merupakan tanggung jawab kita dengan kondisi yang seperti ini? Saya tidak tahu tahun depan, kita tidak tahu tahun depan terjadi seperti apa. Tetapi kita belajar seperti Maria, dia taat. Wis, simpel ngomong begini, "Nek iki memang kehendak-Mu Tuhan, apapun tak lakoni. Sing penting aku percaya Tuhan pasti melakukan yang benar." Kasih karunia yang Tuhan berikan harus kita respon dengan benar atau taat, apapun resikonya. Resiko Maria sangat banyak, tetapi dia berkata, "Aku siap menerima resiko itu." Natal ini kita merenungkan bagaimana kasih karunia Tuhan terhadap Maria. Dia dipilih Tuhan, dia diberi kasih karunia oleh Tuhan. Dia harus menanggung resiko yang mungkin bagi dia itu berat. Dia harus terima itu. Tetapi dari sisi Maria, dia menerima itu dengan lapang dada dan dengan sikap, "Aku siap Tuhan, jadilah kehendak." Saya cuma mau menyampaikan begini, Natal ini kita belajar Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan masih memberikan perkenanannya kepada kita. Itu merupakan tanggung jawab yang besar, minimal kita sebagai orang Kristen. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen kita tunjukkan. Tugas kita menyampaikan kebenaran di luar sana kita harus sampaikan. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan, dalam tanda kutip, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tapi kita tetap mempertahankan iman kita tetap menunjukkan iman kita pada orang lain, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Natal ini saya kasih kesimpulan terakhir, dikatakan di sana, Natal tahun 2020 mengingatkan kita untuk selalu siap menerima kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita, sekalipun mungkin kondisi tidak menyenangkan. Dan kita harus taat dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun 2021 bagi jemaat GPI Wiguna. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Dalam momen Natal ini, kami sekali lagi diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami belajar daripada Maria ibu Yesus. Malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Biarkanlah itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita takut dengan kondisi apapun, karena kasih karunia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita.
Kasih karunia Tuhan tetap beserta di dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah kita menunjukkan kasih Allah itu kepada semua orang, sehingga mereka melihat benar kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk kasih setiamu, ya Allah. Kau sudah memberikan anakmu yang tunggal untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan biarkanlah kami mengenang itu, memperingati itu, bahwa benar kasih-Mu itu luar biasa bagi kami. Dan jangan hanya kami menerima itu sebagai sebuah kesenangan belaka, tetapi biarkanlah kami belajar menunjukkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu bentuk tanggung jawab kami. Dalam kondisi COVID, dalam kondisi apapun, situasi ekonomi apapun juga Tuhan, kami belajar untuk tetap menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami songsong tahun 2021 dengan pernyataan bahwa Allah beserta kami siap menghadapinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mendengarkan firman. Dan Engkau pasti terus beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah Natal. Dan biarlah pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan beserta dengan istri dan seluruh keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita tetap berdoa ya supaya nanti di tahun 2021 kita masih bisa untuk melakukan ibadah secara offline. Kita tetap berdoa supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih, kita percaya bahwa akhir tahun ini adalah tahun yang memberkati kita. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan telah kita dengar, kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami percayakan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau. Di akhir tahun ini Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, kami bisa berdoa, kami bisa memohon kepadamu untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kalau kami bisa melakukan ibadah itu secara online, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami mau pulang, Tuhan menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini, besok bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tetap berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa serta pengucapan syukur kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau menerima dengan berkat kasih karunia dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atasmu. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ketemu pada bulan depan atau tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.